Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bapa Kami, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 9. Yesus bersabda, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengajarkan bagaimana sebaiknya berdoa. Sabda Yesus, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara-saudara terkasih, berdoa adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan agama. Setiap kelompok agama memiliki cara dan peraturan berdoa yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyatakan bahwa suatu cara berdoa adalah yang benar atau terbaik dibandingkan agama lain. Kita tidak bisa memaksakan umat agama lain untuk memakai cara berdoa agama tertentu. Bahkan setiap pribadi akan membentuk cara berdoanya masing-masing tanpa melanggar cara berdoa kelompok agamanya. Bagaimana cara berdoa suatu agama dibentuk berdasarkan secara agama dan kebudayaan melatar belakangi agama itu. Cara berdoa agama yang berkembang di pegunungan akan berdoa dengan umat yang tinggal di pantai atau padang rumput. Umat yang tinggal di perkotaan memiliki cara berdoa yang berbeda dengan petani di pedesaan. Rumusan berdoa mana yang baik tergantung kepada situasi hidup yang dialami umat agama tersebut. Cara berdoa itu juga dibentuk dalam jangka lama oleh umat agama tersebut. Tidak ada seorang ahli atau pemimpin yang menciptakan cara berdoa tertentu. Tidak ada teori atau rumusan untuk merumuskan sebuah doa tertentu. Doa muncul dari gerakan hati kepada Yang Maha Tinggi yang menentukan hidup manusia. Doa adalah hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya. Saudara-saudara terkasih, permintaan para murid agar Yesus mengajarkan cara berdoa disebabkan mereka melihat bahwa Yohanes Pembaptis mengajarkan cara berdoa kepada para muridnya. Sikap para murid ini menunjukkan bahwa bagi mereka
berdoa itu adalah ibadat agama. Berdoa dianggap sebagai bagian dari peraturan keagamaan. Para murid belum mampu menyampaikan doanya sendiri. Bisa dikatakan bahwa para murid belum beriman kepada Tuhan. Mereka baru beragama sesuai yang dilaksanakan masyarakat di sekitarnya. Agama lebih bersifat sosial kemasyarakatan. Seseorang memeluk suatu agama lebih sering disebabkan masyarakat di sekitarnya memeluk agama itu. Ada suatu masyarakat yang harus beragama tertentu. Jika ada seorang warga beragama lain, ia akan dikeluarkan dari masyarakat itu. Beberapa negara di dunia ada yang mengidentikan dirinya dengan agama tertentu. Bukankah sebenarnya hal ini berbeda? Bukankah agama berhubungan dengan keyakinan akan yang maha tinggi, sedangkan suku, bangsa, negara berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan di dunia ini? Iman akan yang maha tinggi muncul dari dorongan pribadi, sehingga tidak bisa dipaksakan oleh suatu kelompok masyarakat. Saudara-saudara terkasih, permintaan para murid agar Yesus mengajarkan suatu cara berdoa dipenuhi Yesus. Tetapi Yesus tidak mengajarkan cara berdoa seperti umumnya bangsa Yahudi melakukannya selama berabad-abad. Yesus mengajarkan cara berdoa yang bersifat pribadi dan menyatakan iman kepada Yang Maha Tinggi. Untuk pertama kalinya, Yesus mengajarkan untuk menyebut Tuhan, Yahweh sebagai Bapa. Yang Maha Tinggi juga hadir bersama kita manusia di dunia ini, walaupun berada di surga. Kepada Bapa tersebut, selayaknya kita memasrahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Kita juga diperbolehkan menyampaikan permohonan, tetapi untuk kecukupan hidup kita hari itu. Yang penting adalah permohonan agar dosa kita diampuni. Selayaknya kita memohon agar dijauhkan dari bahaya dan pencobaan. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu mengajarkan agar kita sungguh beriman kepada Yang Maha Tinggi, bukan sekedar mengikuti aturan beragama saja. Apakah kita sudah berdoa dengan iman? Apakah kita berdoa menurut peraturan beragama saja? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini Yesus mengajarkan kepada kami untuk berdoa dengan iman, bukan sekedar mengikuti aturan keagamaan belaka seperti yang kami lakukan selama ini. Yesus mengajar kami untuk menyebut Bapa kepadamu. Yesus mengajarkan untuk memohon rezeki secukupnya dan memohon ampun atas dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas doa yang diajarkan Yesus, sehingga kami semakin beriman kepadamu yang memenuhi hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.